Halo Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot with Soraya Personal Tarot Reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu walaupun tak berkomunikasi denganmu, pikirannya masih selalu memikirkanmu. Walaupun tak berkomunikasi denganmu, dia masih selalu memikirkanmu. Sora akan selalu mengingatkan bahwa pembacaan untuk banyak orang, jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonat sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini. Dan yang pastinya kamu bisa personal reading berbayar di Instagram Sora @sora_tarot untuk energi yang terfokuskan hanya untuk kamu. Oke? Teman-teman, kita lihat dulu ya ciri-cirinya di sini ya. Seseorang yang mungkin sekali tidak berkomunikasi sama kamu tapi terus memikirkan kamu. Sora ambil tutup mata ya. Jadi di sini ada beberapa ciri-ciri, bisa jadi ciri-ciri dia, bisa jadi ciri-cirinya kamu, karena bisa vice versa juga teman-teman ya. Untuk teman-teman yang kepingin personal reading, bisa ke Instagram Sora @sora_tarot, atau kalau kamu mau belanja, mau beli alat pembacaan, atau mau baca bazi untuk lihat jalan hidup juga bisa. Oke, kita lihat dulu ya. Ada sisi yang seperti apa? Wow. Oke. Teman-teman, ya kalau sholat di sini ada beberapa ciri-ciri ya. Jadi dia mungkin banget diambil semua sama dia, atau mungkin hanya ada satu atau dua ya. Yang pertama adalah dia sangat suka yang namanya petualangan ya. Dia suka banget mencoba hal-hal yang baru. Entah itu petualang nyoba hal-hal yang baru, entah juga di sana dia mungkin juga ada petualangan cinta. Di sini juga sangat mungkin ada petualangan yang lain-lain. Intinya adalah dia orang yang sangat suka nyobain hal-hal baru, dan orang yang mungkin gampang bosan, jadi perlu secara berkala nyobain hal-hal yang baru ya teman-teman. Di satu sisi yang lain ya teman-teman, orang ini itu punya sisi yang dia itu kelihatan kayaknya low profile ya, tidak begitu suka untuk memamerkan segala sesuatu ya. Kelihatan sebagai sosok yang humble atau rendah hati ya teman-teman ya. Namun sebenarnya di satu sisi yang lain dia adalah seseorang yang sangat tricky ya. Dia itu sangat-sangat tricky. Jadi sebenarnya tricky itu adalah orang yang pintar ya. Sebenarnya pintar tapi dipergunakan untuk jadi hal yang salah, cerdik yang salah, itulah yang kita sebut tricky ya. Jadi sebenarnya orang itu punya banyak kemampuan, tergantung dia mau pakai buat yang baik atau yang buruk ya teman-teman. Selain dari itu, kalau Sora lihat di sini ada yang berjiwa tua ya. Jadi mungkin saja dia berperilaku lebih tua daripada usianya dia teman-teman ya. Tapi gimana pun juga dia itu punya sisi yang manipulatif ya. Jadi gimana pun juga ada sisi dia yang manipulatif, ada sisi dia yang apalagi kalau Sora lihat ya, dia tampil dengan tampilan itu yang kayak kamu akan sulit untuk percaya bahwa dia bisa manipulatif gitu ya sebenarnya gitu ya. Sebenarnya juga dia orang yang suka mengontrol. Jadi egonya dia sangat mungkin besar sekali ya. Jadi dia akan berusaha untuk mengontrol segala sesuatu seperti maunya dia. Dan ada sisi orangnya itu ada ketamakan ya. Entah itu memang tamak secara mencari finansial, seperti mungkin tidak pernah ada kata cukup untuk dia dalam soal keuangan. Mungkin juga di sini ada sisi tamak yang lain ya. Mungkin dia itu kepingin untuk selalu mau lebih daripada apa yang dia sudah punya, dia dapatkan gitu ya. Orangnya juga kadang-kadang tidak mau berbagi ya. Tapi di satu sisi lain dia sangat mungkin suka ke alam ya teman-teman. Dia sangat suka ke alam, mungkin dia suka ke pantai, mungkin dia sangat suka ke gunung ya, dan ke tempat-tempat yang lainnya. Sekarang kita mau coba lihat ya teman-teman. Walaupun tak ada komunikasi, dia masih terus kepikiran kamu. Ada energi seperti apa yang dirasakan? Yang pertama teman-teman, semakin kesini seperti ada sebuah pencerahan atau semakin jelas ya, yang dia bisa rasakan tentang bagaimana sebenarnya kamu itu untuk dia ya. Betapa dia mulai menyadari betapa pentingnya peran kamu di dalam hidupnya dia ya. Entah itu memang kamu membawa value buat hidupnya dia, kamu menambah kebaikan dalam hidupnya dia, kamu bawa hal yang positif dalam hidupnya dia. Kamu juga sangat mungkin menjadi seseorang yang sering memberikan jalan keluar, atau kamu sendirilah jalan keluar dari banyak masalahnya dia. Mungkin kamu bantu dia ketika dia ada masalah, baik secara material ataupun non material ya.
Dan di sini dia bisa merenungi lebih dalam ya tentang perasaan dia yang sebenarnya ke kamu seperti apa. Teman-teman, orang ini itu sebenarnya kenapa ya tidak ada komunikasi sama kamu? Kalau Sora lihat di sini, orang ini masih punya banyak sekali kekhawatiran, banyak sekali ketakutan, ya. Mungkin sekali secara situasi dan keadaan dia itu mungkin belum benar-benar siap, ya, dari segi mental ataupun dari segi finansial. Bisa saja keuangan dia belum benar-benar solid. Bisa saja status keuangan kamu, status sosial kamu itu di atas dia, gitu ya. Atau memang orang ini tuh punya banyak overthinking ya teman-teman. Nanti ke depan tuh nanti akan begini, nanti begitu. Jadi ketakutan-ketakutan dia tuh banyak yang tidak berdasar gitu ya. Jadi banyak juga yang overthinking banget ya teman-teman. Dan kalau Sora lihat itu yang mungkin dia itu akan ngerasa takut ditolak mungkin sama kamu, sama keluarga kamu, sama sosial, orang-orang di sekitar, karena ketidaksiapannya dia dalam banyak hal ya. Tapi di sisi yang lain dia tidak pernah berhenti untuk bisa memikirkan kamu, karena di sini ada energi dia kangen sama kamu, menginginkan kehadiran kamu, berhasrat ke kamu. Ya, kamu tuh selalu menjadi seseorang yang sangat-sangat dia rindukan. Saat akhir-akhir ini dia sering banget mikirin kamu, teman-teman, ya. Karena memang energi kamu itu membawa energi kelembutan, membawa energi perhatian, membawa energi pengertian, ya. Dan di satu sisi lain, kamu juga menjadi seseorang yang sangat menjagai dia, men-taking care dia, teman-teman. Ya, dan kamu juga sangat mungkin adalah energi penyeimbang buat dia, teman-teman. Dan kenapa dia itu masih terus memikirkan kamu? Karena kalau Sora lihat di sini, memang kalian itu banyak energi terkoneksi dari past life ya. Jadi memang koneksi kalian bukanlah suatu koneksi yang biasa ya. Di sana ada suatu koneksi yang kuat. Mungkin ada yang belum selesai dari masa lalu ya. Di past life ada koneksi yang belum selesai gitu ya. Kita akan coba lihat, selain ketakutan-ketakutan dia, apa yang mungkin menjadi isu? Kenapa dia belum mau ya atau tidak berkomunikasi sama kamu? Teman-teman, kalau Sora lihat di sini dia itu belum siap sepenuhnya untuk yang namanya menerima tanggung jawab ya. Jadi sering kalau ada apa-apa itu gimana ya, suka menghindari gitu ya, namanya tanggung jawab, nyalahin ini, nyalahin itu gitu ya. Jadi orangnya itu memang punya sisi yang masih belum bertanggung jawab sepenuhnya ya. Dan kalau Sora lihat di sini masih banyak juga yang masih hilang arah ya, mungkin belum tahu mau ke depannya gimana, arah apa yang mau diambil, aku mesti menuju kemana, apa yang aku benar-benar mau. Dia kangen kamu, tapi dia kayak takut sendiri gitu, apakah kamu yang benar-benar aku mau ya. Makanya dia memilih mungkin untuk banyak diam ya. Dan ada yang kalau Sora lihat di sini ya, suka sama kamu ya, sayang sama kamu, tapi untuk mempercayai energi cinta sejati itu kayak masih ada keraguan gitu ya, kayak masih ada ketidakyakinan apakah cinta itu akan bisa bertahan selamanya ya. Dan dia punya banyak pemikiran-pemikiran negatif sendiri ya. Jadi makanya Sora udah bilang dia sendiri yang punya banyak pemikiran-pemikiran, mengambil kesimpulan sendiri gitu ya. Mungkin dia berpikir, oh kamu pasti maunya begini begitu, kamu pasti ekspektasinya begini begitu, nanti kita kalau jalan begini begitu. Nah itu kan semua pemikiran-pemikiran dia sendiri yang belum tentu itu adalah kebenarannya atau itu yang akan terjadi gitu ya. Tapi dia selalu sering berpikir sendiri, mungkin kurang komunikasi sama kamu, kurang diskusi sama kamu, ambil penilaian sendiri, yang mana itu memblocking perasaannya ya. Dan teman-teman, kalau yang Sora lihat ada beberapa yang kalau Sora lihat di satu sisi yang lain itu masih ada obsesi lain yang mungkin dia kejar ya. Mungkin dia masih mengejar karirnya, mungkin dia masih mengejar mimpinya dia, mungkin masih ada hal yang masih pingin dia lakuin gitu ya. Jadi kalau berkomitmen penuh itu pasti akan ada kehilangan mungkin waktu, kehilangan kebebasan ya. Namun semakin kesini dia bisa merasakan emosi sama kamu itu sangat-sangat kuat ya. Dia sangat-sangat diliputi oleh emosi soal kamu, kepikiran terus soal kamu ya, karena memang jiwa kalian itu terhubung ya. Jiwa kalian terhubung karena di sini memang ada yang namanya mirroring, artinya kalian punya energi twin flame
ya. Apa yang kamu rasakan itu dia rasakan. Jadi kalian sama-sama merasakan hal yang sama. Ada yang jadi ketakutan kamu, kekhawatiran kamu, dia juga rasakan, dan begitu juga sebaliknya, ya. Dan semakin kesini dia bisa merasakan bahwa sebenar-benarnya ya dia menyadari kalau kayaknya aku itu sebenarnya sangat butuh kamu. Tapi di sini dia harus melawan dengan rasa takut dan khawatirnya dia. Dan kalau soal lihat, dia sangat-sangat lelah, sangat-sangat capek menjalankan ini semua tanpa kamu. Ya, di sini ada energi draining, ada energi capek, lelah gitu ya. Mungkin harus menjalankan ini semua sendirian gitu ya. Dan ada rasa kesepian, ya, rasa butuh didukung. Makanya dia itu berharap untuk ada kesempatan kedua. Ya, dia itu pengen ada rekonsiliasi, kesempatan kedua gitu ya. Walaupun kenapa dia memilih diem yang tadi Soradu bilang, takut sebenarnya ya. Dia diem itu juga sebenarnya bingung gitu ya. Aku itu mau mulai ngomong sama kamu dari mana, aku harus mulai menjelaskan situasi aku dari mana. Di satu sisi aku juga masih belum jelas tentang masa depan. Jadi ini serba bimbang, serba bingung, serba takut ya. Karena kedewasaan mental seseorang itu kan beda-beda. Di sisi yang lain, kalau Sora lihat ya, orang ini tuh juga banyak berusaha menganalisa segala sesuatu dengan logika gitu ya. Dan dia itu sekarang sedang gak komunikasi sama kamu, tapi diem-diem ngamatin kamu ya. Berusaha mengatur strategi, lihat kamu tuh sekarang lagi gimana, suasana hati kamu gimana, kehidupan kamu sekarang gimana ya. Jadi sebenarnya dia belum bisa melepaskan kamu dari pantauannya dia. Apalagi energi memori di antara kalian itu sangat kuat. Ada pahit, ada manis, tapi semua itu bercampur aduk, bermain di dalam kepalanya dia, ya. Dan di satu sisi lain, dia itu seperti ketergantungan yang tidak bisa lepasin kamu, ya. Hatinya dia itu ada kemelekatan, ya. Yang dia rasakan ketika tidak ada komunikasi sama kamu selain kangen sama kamu. Kenapa dia punya rekonsiliasi? Teman-teman, dia masih sangat sering berhayal soal kamu. Kamu tuh salah satu menjadi fantasi terbesar buat dia, ya. Jadi secara energi, fisik maupun mental, dia selalu masih membayang-bayangkan kamu terus, ya. Teriang-iang kamu terus, teman-teman, ya. Dan kalau Sora lihat di sini, kamu tuh menjadi sumber yang bisa menyembuhkan dia, menenangkan dia, mendamaikan dia. Jadi sangat mungkin banget dia butuh kehadiran kamu untuk membuat dia lebih ngerasa tenang dan damai. Jadi banyak vibrasi kalian itu yang memang membuat dia ngerasa lebih tenang ya. Dan secara seksualitas memang dia tuh sangat kuat seks appeal kamu untuk dia. Artinya dia itu masih ada koneksi secara fisik. Dia mungkin pengen meluk kamu, pengen bercentil-centil ria sama kamu gitu ya. Dia tuh sebenarnya banyak terpancing ya. Setiap kali ingat soal kamu tuh dia terpancing hasratnya, ketakutannya dia, hal-hal yang harus dia hadapin. Dan ini memang seperti dia ngerasa semesta itu seperti mengarahkan dia untuk ini sudah waktunya kamu untuk bergerak gitu ya, teman-teman. Karena hasratnya dia itu sama kamu kuat dan sangat mungkin banget hasrat yang kuat ini mungkin tidak dia temui ya di orang lain selain di kamu ya. Apalagi bisa dikatakan kamu adalah sosok yang sangat loyal, sangat setia, sangat berkomitmen, sangat berintegritas, bisa dia percayai, teman-teman. Dan yang paling kuat adalah energi kamu support dia. Jadi ini memang orang yang dalam tanda kutip benar-benar secara literally itu butuh secara energi didukung sama kamu. Jadi memang benar-benar yang berarti dia memang beneran butuh kamu, teman-teman. Dan dia itu sangat butuh untuk intim sama kamu, deket sama kamu, baik secara energi fisik maupun secara energi perasaan, teman-teman. Ya. Dan ketika berjauhan dari kamu, itu semakin membuat dia menyadari kalau dia butuh sama kamu. Ya. Perasaan dia itu banyak sekali berkonflik batin, gitu ya. Banyak sekali konflik batin di sini kalau Sora lihat. Menginginkan kamu itu sudah terlalu kuat, menginginkan kehadiran kamu, ya.
Dan dia merasa di satu sisi nih, kalau Sora lihat ya, kayak nyesel gitu loh ya. Kok aku sudah menyuekin kamu, kok aku sudah keluar dari hidup kamu begitu aja gitu ya. Sekarang dia baru bisa merasakan pahit ya, pahit yang mungkin kamu rasakan gitu ya. Ternyata dia merasa bersalah ketika mungkin dia marah, dia mengucapkan kata-kata yang nyakitin kamu ya, padahal semua adalah karena dia punya kerisauan yang sangat banyak. Dia itu punya ego juga ya, dan ketakutan-ketakutan dia itu juga yang blocking energi ini. Dia cuma berharap kamu masih mau menerima dia lagi, masih mau membuka hati lagi, karena sekarang dia bisa merasakan apa yang kamu rasakan sebelumnya ya. Sedih ditinggal, sedih kehilangan, mau tahu soal keadaan orangnya. Tuh, dia udah sakau ya. Terlalu butuh kamu. Dia itu sangat-sangat bergairah untuk bisa segera ya teman-teman ke kamu gitu ya. Dan di sini mungkin sekali dia pingin terbuka, jujur ya. Kalau selama ini banyak hal yang dia tutupi, dia nggak jujur, dan dia berharap untuk bisa menghealing hubungan di antara kalian yang dia rasakan ke kamu ya. Setiap kali dia memikirkan kamu, hati dia itu masih berdebar, dia masih sangat-sangat kepikiran gitu ya. Dan banyak yang harus menjalankan karma ya. Jadi ketika dia harus menjalankan karma itu dia merasa sekarang baru paham, oh begini toh rasanya, dan semakin ngerasa bersalah ya, karena mungkin sudah banyak menyalahkan kamu sebelumnya dalam masalah kalian. Dia masih sangat menginginkan kamu, energi dia sangat menginginkan kamu itu sangat kuat ya. Dan saat ini dia itu cuma banyak merasa kayak, aku tuh kayak hilang sesaat, aku pingin kembali ke jalurnya, aku pingin kembali ke kamu ya. Dia banyak banget merasakan tekanan-tekanan saat ini. Jadi memang orang ini juga dalam kondisi stres ya. Oke, karena itu tadi ya, masih ada obsesinya. Mungkin itu tadi ya, ada sisi-sisi dia masih terobsesi dengan keuangan dan sebagainya. Dan dia banyak merasakan berkomunikasi sama kamu melalui musik. Musik itu banyak menghubungkan kalian. Lirik-lirik lagu mengingatkan dia soal kamu. Sebentar. Dia masih sangat-sangat terpesona sama kamu. Dan dia minta maaf karena mungkin dia tidak bisa memenuhi janji-janji dia sama kamu ya teman-teman. Oke. Dia sekarang cuma sedang fokus-fokusnya menjalankan hidupnya, menyelesaikan masalahnya gitu ya teman-teman. Jadi apa yang dia inginkan ke depannya untuk hubungan ini? Teman-teman, dia pingin mengakhiri masa kesendirian ini, masa kesepian ini ya. Karena sudah terlalu banyak perasaan kecewa, luka, berantakan di hatinya dia dan juga di hatinya kamu ya. Jadi memang dia itu ingin ya membakar kembali api keintiman atau api yang diantara kalian, supaya ada sesuatu yang membara lagi gitu loh teman-teman ya. Tapi mungkin dia akan masuk pelan-pelan, memulai jadi teman dulu ya. Karena mungkin kalau langsung kamunya juga mungkin gak siap. Paling gak bisa mulai dari pertemanan dulu ya, agar nanti cinta itu bisa bersemi kembali. Itu yang kira-kira dia harapkan bisa terjadi. Buat yang nanya selalu ya, apakah dia kali ini benar-benar ingin memperjuangkan ya teman-teman. Kalau Sora lihat di sini, kedatangan orang ini itu akan segera nantinya ya, satu hari nanti, masih menjadi rahasia ya. Di sini memang kalian itu masih akan mungkin terjadi konflik-konflik ya. Jadi bukan berarti akan 100% mulus ya teman-teman gitu loh. Tapi artinya ya, konflik ini akan membuat kalian berproses teman-teman ya. Masih mungkin akan ada naik turun perasaan ya. Tapi kalau Sora lihat di sini ya, terkadang konflik itu bisa membuat sebagai suatu pembelajaran gitu. Makanya kan Sora bilang kalau untuk masuk ke sini itu juga mulainya dari pertemanan dulu. Nasihat buat kamu,
Ada waktu bersatu kembali yang mungkin sudah sangat-sangat kalian inginkan ya teman-teman. Tapi yang gimana pun juga coba ya dijalankan perlahan. Artinya semua tetap diproses. Bukannya serta-merta oh pasti balik semuanya berproses seperti itu aja gitu ya. Tapi dibalik segala sifat kekurangan manusia ini teman-teman, pasti manusia itu udah kurang dan ada lebihnya ya. Tapi yang pasti ini ada proses di sana. Intinya gitu sih. Kita akan coba lihat astrologi yang terbuka ya. Di sini ada astrologinya apa? Aku ini mau pakai ini aja deh ya, astrologi yang terbuka. Aquarius, Virgo, Taurus, Scorpio, Pisces, Aries, dan ada Sagittarius. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Sekarang kita coba lihat alfabet yang terbuka. Nah, alfabet yang terbuka, teman-teman sekalian, Sora spoiler ya, Sora akan keluarin produk lagi kristal. Jadi untuk yang kemarin belum dapet, siap-siap untuk war, gercep ya kalau mau beli. Jadi jangan pakai tim lama-lama. Kalau kamu tarsok, entar besok nanti ntar kehabisan lagi. Karena kalau kamu cuma PO 1 atau 2 kan Sora udah bilang nggak bisa. Karena kalau ngambil itu mesti lusinan loh sayangku. Jadi nanti kalau nggak kehabisan lagi. Kayak kemarin udah habis baru pada nyariin. Udah dipromoin sampai ledes mulutnya, nggak dibeli. Ya, nanti kehabisan lagi. Kalau aku tuh punya barang, aku tuh bener-bener pilih teman-teman barangnya. Sora bukan sombong, bener-bener aku tuh pilih. Aku tuh beli barang tuh nggak sembarangan. Boleh tanya deh yang udah beli gitu ya. Aku tuh pilih lihat kualitasnya, lihat fungsinya, lihat juga modelnya. Banyak yang aku pertimbangkan kualitasnya. Jadi nggak sembarangan gitu loh. Aku pilih barang itu nggak sembarangan ya. WCLOOHNT WYHBMUPILFR 1 2 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doain yang terbaik untuk kamu. Jangan lupa main ke channel kedua di Miss Hana Sora. Sampai kita ketemu lagi. Bye bye.